Makanya materinya harus dikuasai dulu. Misalkan debat, betulkah Yesus sebagai Tuhan? Gampang, udah. Memang menurut Bible banyak ayat mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Tapi untuk mengatakan tidak, jangan dengan Quran. Orang Kristen nek dikai Quran alergi. Alergi. Jawab dengan Alkitab. Tuhan kok. Kok itu menunjukkan kejanggalan. Tuhan kok. Tuhan kok tidak tahu hari kiamat. Yesus berkata, kiamat itu pasti terjadi. Adapun tentang kapan waktunya, hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu dan sebagainya. Shalom, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Andre Saleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Kalau sebagai orang Kristen kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat, itu tidak akan dipercaya oleh orang-orang non-Kristen. Orang-orang non-Kristen hanya mengakui dan mempercayai bahwa Yesus sebagai imam, Yesus itu sebagai rasul, bahkan juga Yesus itu hanya sebagai nabi saja. Nah, saya menemukan satu video dari channel Inner Life yang diupload kemarin dan saya coba mendengarkan. Ternyata ada seorang ustadz ya yang menjadi pakar kristologi yang berbicara. Ustadz ini kalau tidak salah namanya adalah Ustadz Fadil Taslim. Dia mengatakan bahwa kalau Alkitab sendiri mencatat data-data tentang Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa kalau dia Tuhan, mana mungkin dia itu tidak tahu akan saat dan waktunya kiamat. Nah, ini menjadi sesuatu yang dipegang sehingga ada banyak orang yang sampai hari ini seperti yang saya katakan tadi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Mana mungkin Allah tidak tahu akan hari dan saat waktunya kiamat. Saudara-saudara, saya akan memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadil Taslim dan saya yakin bahwa tanggapan ini bisa memberikan kepada kita pemahaman sebagai orang-orang Kristen. Bahkan saudara-saudara yang bukan Kristen pun juga bisa memahami bahwa Alkitab dengan utuh mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Sekalipun di dalam Alkitab sendiri mengatakan, bahkan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu kapan saat dan waktunya itu kiamat. Saya akan memberikan tanggapan. Yang pertama adalah kita tidak boleh hanya mengingat apa yang Yesus katakan tentang dia tidak tahu kapan saat dan waktunya kiamat. Tetapi kita pun juga harus mengingat bahwa ada perkataan-perkataan lain yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang saat dan waktunya kiamat atau kedatangan Kristus itu yang kedua kali menurut kepercayaan orang-orang Kristen yang dicatat di dalam Alkitab. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1-3 dengan jelas mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang untuk menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, di situ pun juga engkau berada. Saudara melihat di sini, Yesus mengatakan di ayat-ayat ini tentang bagaimana dia menyediakan tempat di rumah Bapanya. Sedangkan dia sendiri pun juga menyatakan bahwa dia adalah Allah yang akan datang. Nah, kalau saudara belajar tentang satu ucapan Tuhan Yesus Kristus yang berbunyi, aku dan Bapa adalah satu, maka saudara akan menemukan ada kata Yunani di situ, yakni kata hen. Kata hen di sini saudara itu berkasus atau bersifat netral. Sedangkan kata satu pun juga saudara itu berbunyi heis tetapi adalah maskulin. Nah, apa bedanya saudara? Kalau heis itu hanya satu orang. Tetapi kalau hen saudara-saudara itu artinya adalah satu sifat dasar atau satu inti. Nah, artinya adalah Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kalau Bapa adalah Allah, maka Yesus pun juga adalah Allah. Sehingga dia tidak perlu menyatakan bahwa
kapan saat dan waktunya kiamat itu. Sebab dia pun juga menyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dengan jelas bahwa dia akan datang yang kedua kali. Nah, ini memperkuat iman orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Yang kedua, kalau saudara mempelajari Alkitab, maka sifat dari kerajaan Allah itu tidak selalu untuk memberitahukan segala sesuatu. Sifat dari kerajaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa kemuliaan daripada Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Sedangkan kemuliaan daripada Raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Jadi kalau saudara mempelajari bagaimana Yesus Kristus waktu dia hidup, seringkali dia memberikan pengajaran-pengajaran itu yang modelnya adalah perumpamaan atau ilustrasi. Nah, murid-muridnya sendiri pun juga kadang-kadang tidak mengerti, apalagi banyak orang tidak mengerti. Tapi itulah rahasia daripada kerajaan Allah. Yesus ingin supaya manusia itu belajar taat kepada yang namanya kehendak Allah dan kedaulatan Allah. Waktu Adam jatuh dalam dosa, iblis itu menipu dia dan Hawa karena iblis itu ingin menjadi maha tahu. Iblis itu ingin sejajar dengan Allah. Padahal dia mendapatkan kehormatan untuk ada di sorga, ada di dekat daripada Allah. Nah, saudara-saudara, sifat dari kerajaan Allah adalah tidak selalu semua itu diberitahukan secara terang benderang. Tetapi ada rahasia yang Allah itu sampaikan supaya manusia sendiri tahu bahwa memang itulah istimewanya daripada sifat kerajaan Allah. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga adalah kalau Yesus memberitahukan kapan, saat, dan waktunya kiamat, maka ajaran dia saudara akan bertentangan. Sebab di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-43 dan 44, di situ Yesus mengatakan bahwa tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Atau ada banyak sekali contoh-contoh perumpamaan tentang pohon ara, tentang pencuri yang datang di malam hari. Nah, ini menjadi pengajaran daripada Tuhan Yesus yang tidak bertentangan. Sebab ayat 36 yang dari Matius pasal 24 berbunyi bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sehingga pengajaran daripada Yesus tidak boleh bertentangan dan tidak pernah bertentangan. Alkitab ini sempurna isinya, sehingga waktu kita membaca maka ada bayangan, ada juga penggenapan. Ada nubuatan yang bersifat jauh, ada nubuatan yang bersifat dekat. Dan apa yang Yesus ajarkan, ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh alkitabiah, karena pengajaran dia tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Yang keempat, saudara-saudara, meskipun kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu atau hari kiamat itu tidak diberitahukan kapan, saat, dan waktunya, tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda supaya manusia itu selalu berjaga-jaga dan waspada. Nah, ini sesuatu informasi yang baik sekali untuk saya dan saudara, di mana Tuhan tidak ingin satu orang pun juga itu binasa. Tetapi dia ingin semua itu bisa yang namanya diselamatkan. Tuhan tidak pernah menciptakan surga itu untuk manusia. Tuhan menciptakan surga itu untuk iblis dan antek-anteknya. Tanda-tanda akan mendahului kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca tentang khotbah Tuhan Yesus di akhir zaman, ada banyak sekali tanda-tanda. Salah satunya adalah permulaan penderitaan. Akan ada penyakit sampar, akan terjadi gempa bumi, akan munculnya para nabi-nabi palsu, ya. Akan terjadi peperangan di mana-mana, dan saudara akan melihat bahwa ada begitu banyak tanda-tanda yang mendahului kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau berkata, hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan. Tidak ada satu puing pun yang akan berdiri, semuanya itu akan dihancurkan. Sehingga
Yesus ingin supaya kita ini berjaga-jaga. Yesus ingin supaya kita ini tidak tinggal dan mengalami penyiksaan daripada antikris, tapi kita semua ini diangkat ke sorga dan selama-lamanya nanti hidup bersama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru. Betapa bersyukurnya saya dan saudara jadi orang Kristen, karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang sangat-sangat rindu untuk di mana Dia berada, saya dan saudara pun juga itu berada. Kemudian yang kelima adalah saudara-saudara, waktu Kristus itu tidak memberitahukan kapan saat dan waktunya kiamat, itu adalah kesempatan bagi manusia untuk bertobat, untuk hidup suci, untuk hidup tidak bercela. Supaya pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, manusia itu boleh sungguh-sungguh berkenan ditemukan oleh Allah. Kalau saya dan saudara membaca surat 2 Petrus, surat yang bersifat eskatologis ini atau pengharapan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, maka saya dan saudara akan menemukan firman Tuhan. Ada atau munculnya pengejek-pengejek yang mengatakan bahwa di manakah kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebab sejak zaman nenek moyang kami dari zaman perjanjian lama itu sudah dibicarakan, sudah disampaikan. Tapi sampai saat ini dia pun juga belum datang. Nah, jawaban yang disampaikan oleh Petrus sebagai penulis surat ini adalah dia mengatakan bahwa satu hari itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari itu di mata Allah atau di hadapan Allah. Ayat yang ke-8 dia mengatakan dari 2 Petrus pasal 3, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan menyampaikan kapan saat dan waktunya, hari apa, jam berapa, ya, minggu keberapa, bulan keberapa, tahun keberapa, maka manusia akan tunggu. Nanti mungkin 1 jam atau 1 detik sebelum kiamat baru manusia itu bertobat. Sehingga manusia akan bermain-main terus berbuat dosa di hadapan Allah. Tetapi waktu Allah tidak memberitahukan kapan waktunya, maka manusia itu akan berjaga-jaga. Sama seperti para tentara, para prajurit yang berjaga-jaga di malam hari, yang tidak tahu kapan datangnya peperangan atau musuh itu datang, tapi mereka berjaga-jaga supaya kota itu boleh aman. Nah, Tuhan pun juga demikian. Dia ingin supaya kita semua itu diselamatkan. Dia tidak mau manusia itu berbuat dosa dan akhirnya binasa. Makanya hari ini saudara perhatikan, ada banyak sekali terus penginjilan yang diberitakan di seluruh dunia lewat media sosial. Supaya apa? Supaya semua orang itu bertobat. Karena Alkitab berkata di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Alkitab katakan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Injil tidak pernah dipaksakan kepada setiap orang yang mendengarkan Injil, tapi Injil akan dibagikan dan setiap orang yang meresponi, setiap orang yang percaya akan pemberitaan Injil, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi saya dan saudara tidak boleh menganggap bahwa waktu kedatangan Tuhan itu belum terjadi, maka itu menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan Allah dan Juru Selamat karena dia berdusta. Tidak, saudara-saudara. Kesempatan bagi manusia itu untuk bertobat, supaya ditemukan tidak bercacat dan bercela. Makanya ayat 11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus
hidup. Jadi yang Tuhan tuntut dari kita adalah kita harus hidup suci dan hidup saleh, saudara-saudara. Supaya waktu Tuhan datang kita ditemukan berkenan. Tuhan tidak pernah menyuruh saya dan saudara untuk menjadi panitia penyambutan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau itu kita akan tahu kapan waktunya, kapan saatnya. Tapi Tuhan tidak pernah memberitahukan itu. Karena Dia ingin 5 hal ini. Supaya saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang tahu bahwa apa yang Dia sampaikan itu semuanya tidak bertolak belakang. Apa yang disampaikan itu benar-benar membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Dan Dia ingin supaya semua orang itu bertobat dan ada di sorga. Kalau saudara yang menyaksikan video ini yang belum bertobat, terus bermain-main dengan dosa, ini kesempatan bagi saudara-saudara untuk bisa bertobat. Karena ingat, kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah rahasia. Zaman ini adalah zaman anugerah. Mari percaya kepada Kristus, hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika menerima keselamatan, saya yakin dan percaya, waktu sangkakala Allah ditiup, kedatangan Kristus yang kedua kali, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan terangkat terlebih dahulu. Saya dan saudara yang masih hidup akan juga terangkat dan berjumpa di awan-awan. Kita akan bersama-sama dan Yerusalem yang baru itu akan turun dari atas, dari sorga. Kita akan hidup di langit dan bumi yang baru. Jadi saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadil Taslim ini, bahwa orang-orang Kristen mengakui dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat. Sekalipun Dia tidak memberitahukan bahwa Dia itu kapan datang yang kedua kali atau hari kiamat. Tapi Dia ingin memberitahukan kepada kita lewat Alkitab bahwa percayalah bahwa apa yang Dia sampaikan itu adalah sesuatu yang harus kita terima, kita simpan dan kita mau untuk melakukannya. Terima kasih, kiranya ini mencerahkan saudara-saudara semua yang mendengarkannya. Tuhan memberkati.